Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وعلى الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وقال الامور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jamaah sidang Jumat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya
Sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa melakukan rukuk dan sujud untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan ibadah yang mulia ini. Sebagaimana Allah Taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka saudara-saudara sekalian, pada kesempatan Jumat yang mulia ini, khatib menyampaikan pesan kepada khatib dan sekalian untuk meningkatkan iman kepada Allah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan ketakwaan ini satu hal atau bagian penting yang tidak bisa dipisahkan antara satu dan lainnya. Dan mari kita merenung sejenak tentang hakikat kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kecintaan kepada Allah merupakan pokok utama dalam keimanan kita ini yang seharusnya menjadi landasan dalam setiap aspek kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, yang pertama, bagaimana makna kecintaan kepada Allah? Kecintaan kepada Allah berarti memiliki rasa kasih dan cinta mendalam terhadap Allah sebagai Rabb, sebagai pencipta, sebagai pemelihara bagi kita sekalian. Yang cinta ini meliputi pengakuan akan kebesarannya, kepatuhan terhadap perintahnya, dan keinginan untuk mendekatkan diri kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah, seandainya kalian benar-benar cinta kepada Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai, wa yaghfir lakum dhunubakum, dan akan mengampuni segala dosa-dosa. Maka bukti cinta kita atau makna cinta kita kepada Allah tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana diri kita ini mengikuti Rasulullah SAW dalam bukti kesehariannya. Kemudian saudara-saudara sekalian, rahimahullah, kecintaan kepada Allah memiliki indikator. Di antara indikator ini adalah bahwasanya kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan hal yang kita dahulukan dari segala sesuatu yang lainnya. Sampai Rasulullah SAW menyampaikan Bukhari dalam juz 1 halaman 13, dalam Sahih Muslim juz 1 halaman 68, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Itu tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai aku ini lebih dicintainya daripada anak-anaknya, lebih dicintainya daripada orang tuanya, dan lebih dicintainya dari seluruh manusia. Maka indikator kecintaan diri adalah cinta tersebut melampaui kecintaan kepada sesuatu yang lainnya. Kemudian cinta kepada Allah dan Rasul menjadi poin yang pertama sebelum cinta kepada sesuatu yang lain. Sudah jumlah ini, bagaimana membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana Rasulullah SAW dalam riwayat Ahmad mengatakan, man habba Allah Ta'ala falyuhib sunnati Rasulih. Rasulullah SAW mengatakan,
Bukti cinta kepada Allah adalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seseorang yang dianggap cinta kepada Allah atau mengaku dirinya cinta kepada Allah, maka hendaknya dia mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dalam perkara-perkara yang zahir, meskipun itu dari perkara-perkara yang batin, dari itu merupakan perkara-perkara pakaian atau perkara yang lainnya, maka mengikuti Rasulullah SAW dalam sunnahnya atau mengikuti sunnah Rasulullah SAW merupakan bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penampilan dari gaya bicara, dari gaya berpakaian, semuanya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Bukti kecintaan kita kepada Allah termasuk mengikuti ajaran-ajarannya. Rasulnya melaksanakan ibadah dengan ikhlas serta menjauhi segala larangannya, menjauhi segala yang dibencinya, mengikuti segala perintah-perintah yang merupakan perintah wajib maupun perintah-perintah yang beriman. Yang hadis ini direkam oleh Ahmad dalam musnadnya 126. Sebagaimana Imam Al-Ghazali mengatakan dalam Ihya Ulumuddin, mengatakan cinta yang sejati adalah cinta yang mengarah kepada kepatuhan dan pengabdian kepada Allah. Kecintaan sejati melibatkan keinginan untuk terus-menerus mendekatkan diri kepadanya, menghindari segala sesuatu yang berusaha atau mengarahkan merusak hubungan cinta kita kepada Allah. Kalau cinta yang dirusak, maka apa yang kita harapkan? Maka rusaknya cinta tidak lain wajib kita hindari. Aku lupa ingatkan satu nama waktu saya muslimin dan muslimat berikan bersama kita berbahagia. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Maka apapun bentuk diri kita, apapun kondisi diri kita, hendaknya senantiasa Islam menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari diri kita. Maka bagaimana cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka hal yang keempat yang wajib kita lihat adalah bagaimana peran doa dan zikir sebagai bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yaitu berkatalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman yang indah dalam Al-Quranul Karim, ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, niscaya aku bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah bagaimana kedekatan kita kepada Allah, pendekatan diri kita kepada Allah dengan doa dan zikir. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan doa ini, yaitu ud'un astajib. Bahkan dalam ayat yang lain dalam Quran surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu hamba-Nya, yaitu ibadah ibadah. Ini kali katakanlah Muhammad
Seandainya hamba-hamba bertanya kepada aku tentang aku, Allah kata Muhammad, sirah kafir. Lawan sirah kafir takon dengan sirah Muhammad akan ingsun. Setelah kata ingsun ke ujibu da'wat al-da'i ila da'an. Ingsun bakal ada kalau sirah kafir kawan ingsun, yun kawan ingsun. Katakanlah, yaitu aku ini adalah aku akan mengabulkan seluruh permohonan hamba-hambaku kalau hamba-hambaku memohon atau meminta kepadaku. Wajazibuni wajahimuni la'allahum yarshudun. Maka taatlah kalian kepadaku dan berimanlah kepadaku, maka kalian akan diberikan. Oke, saudara-saudara sekalian, apa yang kita lakukan sebagai bukti pendekatan diri kepada Allah sebagai pemimpin kepada Allah dengan berdoa, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Minta kepada Allah. Kalau minta kepada manusia satu kali bosan, mungkin tidak bosan. Dua kali mungkin tidak bosan. Ketiga kali minta mungkin tidak bosan. Keempat kelima kali mungkin manusia yang tidak datang bosan. Orang tua kita yang kita minta satu kali minta tidak bosan. Dua, tiga, empat, lima kali kita senantiasa minta kepadanya. Bisa mereka pun bosan. Allah tidak demikian. La sesungguhnya Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Bahkan dia maha mendengar dan maha melihat. Bahkan dia melakukan doa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Meskipun diri kita barangkali sedang sibuk, sempatkan diri kita kepada Allah untuk minta, untuk berdoa dan mengingatnya. Dan ini adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dilihat daripada akhlak-akhlak ini. Sebagaimana dalam Sahih Muslim, sesatu halaman 70. Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amwalikum. Allah tidak melihat penampilan luar atau harta kita, tetapi Allah melihat hati dan amal kita. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan seseorang yang benar-benar cinta kepada Allah akan menunjukkan dirinya cinta melalui akhlak yang baik, amal yang saleh, dan sikap yang penuh belas kasih terhadap dirinya, terhadap sesamanya, terhadap orang lain, terhadap lingkungan dan seterusnya. Maka mari kita buat cinta kita kepada Allah dengan memperbaiki diri, menjaga hubungan baik dengan sesama, memperbaiki diri dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berusaha mengikuti tuntunannya yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan cintanya ketika mengamalkan kita tersebut dalam setiap aspek kehidupan diri kita, bukan sebaliknya. Kemudian kita mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang ditokohkan kemudian mengatakan dirinya mampu berbicara dengan semut, bisa menampar malaikat, bisa menolak hujan dan seterusnya. Atau dia mengatakan bahwa saya bisa mengendarai angin selama selain dan seterusnya. Bisa berbicara dengan cacing dan seterusnya. Ini merupakan hal-hal yang mengatakan diri kepada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya kita memilih teman, memilih tokoh, mencari teman bergaul, mencari tempat menimba ilmu dan seterusnya kepada orang-orang yang lurus supaya kita betul-betul mencintai dengan yaitu cinta yang penuh dengan pengenalan atau mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Kemudian kita mencintai dengan benar. Allah maghfir lil muslimin wal muslimat.
علينا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا انفسنا ولم تكن ترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا أقسم بمواقع وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فإن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين ونزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الله أكبر سمع الله
لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi.